Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Maristo Daharabi, NIM 170300025 kelas A semester 7 jurusan Sosiologi, dosen PA Dr. Hotlif Anope MA. Buku ke-11 Sosiologi Terapan. Di sini menjelaskan tentang kesenjangan digital. Buku ini memberikan analisis komparatif mendalam tentang ketimpangan dan stratifikasi bidang digital, berakar pada teori sosiologis klasik tentang ketidaksetaraan serta empiris bukti. Buku ini mendefinisikan kesenjangan digital sebagai akses dan kegunaan yang tidak secara teknologi komunikasi internet dan mengeksplorasi bagaimana hal itu berpotensi mereplikasi ketidaksetaraan sosial yang ada, serta menciptakan bentuk stratifikasi baru. Buku ini menjelaskan tentang terbentuknya kondisi ketimpangan baru. Mengingat konteks ketidaksetaraan jaringan, perluasan definisi pembagian digital adalah salah satu yang membahas aspek multidimensi ketidaksetaraan di era digital. Pendekatan multidimensi mencakup dinamika posisi sosial ekonomi, lokasi geografis, etnis, dan bahasa, serta kapasitas pendidikan dan literasi digital. Ini dinamika semakin rumit di tingkat global di mana internet lebih rendah penetrasi di negara berkembang, meskipun ini bisa tidak merata dalam negeri-negeri ini. Dikombinasikan dan perubahan cepat berbasis internet, paradigma teknologi mengharuskan negara-negara yang kurang berkembang harus melakukannya mengguguli ekonomi maju hanya untuk tetap di tempat mereka berada. Dengan demikian, membina dan memproduksi ketidaksetaraan global. Di sini juga menjelaskan tentang dinamika inklusi dan eksklusi, membutuhkan pertimbangan restrukturisasi ekonomi kapitalis, logika jaringannya didukung oleh teknologi digital dan tren menuju kesejahteraan pasca Fordist. Itu dinamika kapitalisme informasional, transnasional, dan dalam etos neoliberalisme berinteraksi dengan kehidupan sosial dan ekonomi di lokal, tingkat regional, nasional, dan global. Teori bagaimana kekuasaan beroperasi dalam masyarakat bervariasi dari ide-ide tentang penindasan, hegemoni, dan teknologi kekuasaan dan disiplin. Namun berkenan dengan teknologi digital ada dua dimensi utama kekuatan dan pengecualian. Pertama, akses ke teknologi digital seperti yang terwujud di hubungan produksi memberikan kesempatan ekonomi untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja dan ekonomi, dan dengan demikian bagi individu untuk memilikinya kekuasaan atau peluang hidup mereka. Sedangkan yang kedua, tentang teknologi digital memberikan status dan organisasi komersial potensi untuk mengendalikan individu melalui informasi yang dapat mereka kumpulkan secara elektronik tentang mereka. Setiap kekurangan transparansi dalam cara kerja negara dan sektor komersial adalah bentuk kekuatan yang dapat digunakan untuk menggabungkan atau mengecualikan. Di dalam konteks individu membutuhkan akses ke data yang disimpan pada mereka dan keterampilan, pendidikan, dan kekuasaan untuk melindungi hak dan identitas mereka. Dengan negeri memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebebasan dipertahankan undang-undang yang tepat. Di sini juga ada tema-tema kunci yang diidentifikasi oleh Max Weber, Durkheim, tentang ketidaksetaraan masih relevan di era kontemporer, dimungkinkan secara digital masyarakat jaringan. Relevansi posisi pasar, rasionalisasi, dan diferensiasi masih menjadi kunci dalam perkembangan kapitalisme secara global bentuk informasional. Dalam banyak hal, faktor-faktor ini menjadi lebih
tinggi karena infrastruktur digital kapitalisme global memungkinkan lebih cepat dan lebih lincah mendorong proses produksi yang lebih individualistis dan pendekatan fleksibel ke pasar tenaga kerja. Kebutuhan untuk mengontrol populasi dari jarak jauh mendorong lebih banyak rasionalisasi, peningkatan teknik pengawasan, dan jaringan yang meresap organisasi kehidupan sosial, merusak ikatan sosial yang kuat dan perasaan masyarakat. Nah, di sini juga menjelaskan tentang teknologi digital. Teknologi digital adalah sumber daya utama untuk mengakses sumber daya dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ia bekerja dalam dua cara terkait: satu, sebagai penataan jaringan untuk menghasilkan produksi dan partisipasi sebagai infrastruktur dalam kapitalisme global, dan kedua, sebagai sumber daya bagi individu yang memungkinkan mereka bersaing untuk memasuki pasar tenaga kerja, untuk terlibat dalam politik, budaya, dan pendidikan, dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Itu hanya satu sumber antara lain dan tidak dapat digunakan tanpa sumber daya lain seperti pendidikan, bahasa, dan keterampilan menulis, dan sosial ekonomi yang baik. Kondisi keadaan umum kehidupan seseorang adalah prasyarat dan persyarat untuk dapat memanfaatkan potensi teknologi digital. Sebab kondisi kehidupan masyarakat seperti perumahan, kesehatan, dan akses ke sumber daya lokal seperti makanan yang baik, air, transportasi, dan utilitas umum, dan kebersihan adalah latar belakang untuk memanfaatkan internet sepenuhnya. Nah, meskipun demikian, mengingat layanan digital lah sarana produksi dan partisipasi, kebutuhan untuk terhubung adalah nyata dan signifikan. Keberadaan terputus dari layanan digital mendorong orang ke dalam pengecualian dan kemiskinan. Risiko ini berinteraksi dengan divisi sosial yang ada seperti sosiostatus ekonomi, latar belakang kelas, jenis kelamin, usia, etnis, tingkatan pendidikan, lokasi geografis, dan modal budaya. Konfigurasi ini dalam masyarakat berbasis pasar yang sangat individual dengan ikatan yang lemah dan koneksi. Kondisi umum dari kesenjangan digital adalah ketidakamanan dan ketidakpastian bagi banyak orang. Mengingat kompleksitas diferensiasi dalam masyarakat yang diorganisir melalui jaringan, kesenjangan digital perlu terjadi dipertimbangkan. Dalam hal ini, dinamika inklusi dan eksklusi di dunia global kapitalisme informasional. Di sini juga menjelaskan tentang wawasan para pendiri bangsa tentang ketidaksetaraan. Sangat penting menilai dinamika kesenjangan digital karena ketimpangan sedang terjadi di reproduksi dalam jaringan digital melalui diferensiasi, rasionalisasi, dan individualisme. Mengenai perkembangan ketimpangan sosial, perbedaan internet akses dan penggunaan secara teoritis dan dapat menyebabkan peningkatnya ketimpangan sosial. Untuk menyusut ketidaksetaraan sosial atau semuanya tidak akan ada relevan efek internet pada stratifikasi sosial menurut Hargital dan dalam tekan. Bahkan jika ada bukti anekdotal untuk semua model ini, Digital Research Division secara empiris membuktikan adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan meningkatnya ketimpangan sosial seperti yang telah kami tunjukkan untuk penggunaan internet yang berhubungan dengan kesehatan di Eropa yang memiliki lebih banyak sumber daya baik teknis, finansial, sosial, atau budaya, akhirnya menggunakan web untuk tujuan yang lebih bermanfaat.
Pola ini menunjukkan bahwa adopsi dan penggunaan internet sangat bergantung pada mentalitas dan habitus masing-masing. Yang terakhir, penggabungan media baru ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terjadi terlepas dari kendala dan keuntungan yang ada di lingkungan. Sebaliknya, adopsi dan penggunaan internet hanyalah satu komponen kehidupan masyarakat di mana berbagai faktor sosial berinteraksi satu sama lain. Kegunaan khusus yang digunakan oleh orang-orang berstatus tinggi internet memberi mereka lebih banyak sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan posisi mereka. Pada saat yang sama, mereka yang berada dalam posisi yang kurang beruntung untuk melakukan penggunaan internet yang berpotensi bermanfaat. Diakibatnya akan ada lebih sedikit imbalan positif bagi orang-orang dari yang lebih sedikit dari latar belakang istimewa, yang berarti bahwa internet akan memperkuat atau bahkan meningkatkan ketidaksetaraan sosial yang ada. Artinya, pengetahuan apa penelitian kesenjangan 40 tahun yang lalu umumnya dipastikan benar untuk internet. Media massa sepertinya memiliki fungsi yang mirip dengan media sosial lainnya, lembaga yang memperkuat atau meningkatkan ketidakadilan yang ada. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa jelaskan tentang kesenjangan digital. Jika ada kata yang salah atau kata yang kurang nyambung, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.